almarhumah yang tidak lain adalah Qarin atau jin pendamping yang selalu mendampinginya sewaktu hidup. Sehingga Qarin bisa menyampaikan keinginan-keinginan yang ingin disampaikan almarhumah saat hidupnya yang belum sempat terucap. Keberadaan Qarin dalam tubuh kita dipertegas oleh hadis Nabi riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak ditunjuknya jin pendamping, Qarin. Sehingga jin pendampingku masuk Islam, dan ia tidak pernah mengajakku kecuali yang baik-baik. Konon jin, Qarin, yang mendampingi Nabi itu bernama Habib Al-Huda dan ia beragama Islam. Disinyalir jin Nabi ini masih hidup hingga sekarang, dan tinggal di Baqi. Di sana ia memiliki majelis dakwah, yang kerap kali didatangi oleh jin-jin lainnya yang beragama Islam. Jadi layaknya manusia, jin juga memiliki tempat untuk belajar dan mengajar. Dalam Al-Quran sendiri perkataan Qarin disebutkan dalam surat Zuruf 43:36, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan, yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi Qarin. Dan sesungguhnya mereka benar-benar menghalangi mereka dari jalan dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Penggunaan bentuk tunggal bagi kata Qarin dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa setiap orang yang enggan mengikuti tuntunan agama akan memiliki Qarin. Ini terjadi bagi perorangan, bukannya sekelompok yang memperoleh satu Qarin secara bersama-sama. Artinya dalam setiap tubuh manusia pasti ada Qarinnya. Ia akan mempengaruhi orang yang didampinginya itu kepada jalan yang sesat. Bagi yang tidak memiliki iman, akan tersesat. Sebaliknya, bagi seseorang yang beriman maka akan dapat menepis godaan Qarinnya. Kata Qarin juga disebut dalam surat Kahf 50 ayat 27. Menurut Quraish Shihab, surat Kahf 50 ayat 23 membicarakan tentang keadaan orang-orang kafir di hari kiamat yang telah menjadi korban godaan Qarin. Qarin itu mempertunjukkan kepada Allah tentang orang yang telah berhasil digodanya yaitu seperti orang kafir, dan ia pantas disiksa di neraka. Allah pun lalu melemparkan orang-orang kafir itu kepada neraka seperti yang terluka.
Jika orang yang didampinginya adalah orang yang saleh, maka ia akan berperilaku persis seperti orang itu, meskipun orang itu sudah meninggal. Karena itu kerap kali kita mendengar kisah-kisah tentang orang saleh yang sudah meninggal dunia, tetapi kita masih melihatnya perilaku orang yang didampinginya saat masih hidup. Dalil tentang adanya jin pendamping, Ibnu Mas'ud menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah salah seorang dari kalian melainkan ada pendampingnya dari golongan jin. Mereka bertanya, juga padamu, ya Rasulullah? Ya, juga bagiku, hanya saja aku telah mendapat perlindungan dari Allah sehingga aku selamat. Ia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan. HR Muslim, At-Tabarani mengisahkan riwayat dari Syuraik bin Tariq. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada seseorang di antara kalian melainkan ada baginya seorang setan. Mereka bertanya, juga bagimu, ya Rasulullah? Ya, juga bagiku, tetapi Allah melindungiku sehingga aku selamat. HR Ibnu Hibban, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelompok setan mengajak kepada kejahatan dan mendustakan yang hak, adapun kelompok malaikat mengajak kepada kebaikan dan membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapatkan yang demikian itu, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah dan pujilah Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian ia membaca As-Syaid Hanu. Antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Quran Surat Az-Zuruf 38. Sementara, orang mukmin akan diwakilkan padanya malaikat sampai ia diadili di antara manusia dan menempatkannya dalam surga. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak ditunjuk untuknya jin pendamping, Qarin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Ya jawab Nabi, hanya saja aku mendapat pertolongan Allah, sehingga jin pendampingku masuk Islam, dan dia tidak pernah mengajakku kecuali yang baik-baik. Jin pendamping, Qarin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bernama Habib Al-Huda, beragama Islam dan menurut para ulama sampai sekarang beliau masih hidup. Beliau tinggal di Baqi. Di Baqi, beliau mempunyai majelis pengajaran tafsir dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didatangi oleh jin-jin muslim. Hal ini bisa saja terjadi sebab umur rata-rata jin panjang bisa mencapai ratusan dan ribuan tahun. Bagi orang kita orang awam akan timbul pertanyaan, apakah jin pendamping muslim itu juga pasti muslim? Jawabnya tidak mesti. Kadang-kadang jin pendamping seorang muslim itu adalah jin muslim, tetapi ada juga jin kafir, ateis, penyembah berhala, Kristen, Yahudi. Jin pendamping,
Karin, yang non-muslim ini, bertengger di bahu kiri pada orang yang didampinginya, dan dia adalah pendukung kejahatan. Tetapi pengaruh manusia terhadap jin lebih besar ketimbang pengaruh jin terhadap manusia. Jin pendamping yang muslim, sangat mencintai orang muslim yang didampinginya dalam derajat yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Dia melindungi manusia yang didampinginya dari berbagai bahaya, dan membantu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika Anda lupa sholat, dia membantu mengingatkan dan membangunkan Anda. Dia tidak pernah meninggalkan orang muslim yang didampinginya kecuali orang tersebut sedang menggauli istrinya. Ketika sang suami istri sudah masuk kamar dan pintu ditutup, maka Karin dengan sekejap sudah berada di Mekah untuk sholat di sana, dan balik lagi dalam waktu sekejap ke rumah orang muslim tersebut, untuk melindungi diri dari jin korin. Maka banyaklah berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah akan datang perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Jika ingin memuslimkan korin Anda, silakan carilah murid-murid Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Amin. Sumber www.bilikmisteri.web.id. Misteri tentang jin Karin.